warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Hairunisa dari Prodi PIAUD semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan dengan materi perkembangan fisik dan motorik anak usia dini. Baik, saya akan menjelaskan isi materi saya poin A. Pengertian perkembangan fisik dan motorik. Apa sih itu fisik dan apa itu motorik? Baik. Fisik merupakan perubahan terukur pada ukuran tubuh, berat, tinggi, serta proporsi tubuh anak yang terjadi seiring bertambahnya usia. Perubahan ini mencerminkan proses pertumbuhan biologis secara keseluruhan. Sedangkan perkembangan motorik, kemampuan anak dalam mengendalikan dan mengkoordinasikan gerakan tubuh yang melibatkan kerja sistem seperti saraf, otot, dan organ tubuh. Motorik menjadi indikator penting dalam menilai kemanfaatan saraf dan kesiapan anak dalam interaksi dengan lingkungan. Adapun beberapa tujuan pembelajaran tentang motor fisik dan motorik. Yang pertama, pengertian dasar. Pengertian dasar menjelaskan konsep perkembangan fisik dan motorik anak secara menyeluruh. Yang kedua, tahap motorik, mengidentifikasi fase-fase perkembangan motorik kasar dan halus. Yang ketiga, faktor pengaruh, menyebabkan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan motorik anak. Yang keempat, stimulasi tempat, memberikan stimulasi yang sesuai dengan tahap perkembangan usia anak. Baik, kita lanjut perkembangan fisik anak usia dini. Yang pertama, pertumbuhan terukur. Tinggi dan berat badan meningkat secara bertahap dengan pola yang dapat diprediksi dan dipantau. Yang kedua, proporsi tubuh. Bentuk dan proporsi tubuh anak mulai menyerupai orang dewasa dan tidak lagi berbentuk bayi. Yang ketiga, kekuatan dan koordinasi. Otot-otot semakin kuat dengan meningkatkan kemampuan koordinasi antara anggota tubuh. Yang keempat, perkembangan gigi. Gigi susu tumbuh secara bertahap dan melalui tanggal sekitar usia 6 tahun untuk digantikan gigi permanen. Poin B. Jenis-jenis motorik. Pertama, motorik kasar. Motorik kasar melibatkan gerakan yang menggunakan otot-otot besar tubuh seperti kaki, tangan, dan punggung. Contohnya, berjalan, berlari, melompat, menendang bola, memanjat, dan bersepeda. Berketerampilan ini penting untuk keseimbangan dan koordinasi tubuh. Yang kedua, motorik halus. Motorik halus berhubungan dengan gerakan yang lebih terperinci dan menggunakan otot-otot kecil, terutama pada tangan dan jari. Contohnya, menggambar, menulis, mengancingkan baju, menggunting, melipatkan kertas, dan meronce. Keterampilan ini mendukung kemampuan akademik dan kemandirian anak. Poin C, tahap perkembangan motorik kasar anak usia dini. Yang pertama, usia 1-2 tahun, perkembangan berjalan tanpa bantuan melalui dorongan dan menarik benda. Yang kedua, usia 2-3 tahun, berlari dengan percaya diri melalui nendang bola. Yang ketiga, usia 3-4 tahun, melompat dengan kedua kaki, manjat dengan aman. Yang kelima, usia 5-6 tahun, bersepeda roda 3 dengan kontrol penuh. Poin D, tahap perkembangan motorik halus anak usia dini. Pertama, usia 1 dan 2 tahun, memegang sendok dengan menggenggam penuh atau menumpuk balok sederhana. Yang kedua, usia 2-3 tahun, menggambar coretan sederhana atau memegang pensil dengan kasar. Yang ketiga, usia 3-4 tahun, menggunting kertas dengan bantuan atau melipat kertas sederhana. Yang kelima, 5-6 tahun, menulis huruf sederhana atau mengikat tali sepatu. Selanjutnya, poin E, 5 faktor perkembangan motorik. Yang pertama,
Genetik. Faktor keturunan menentukan potensi dasar perkembangan motorik anak. Yang kedua, emosi. Dukungan emosional dan motivasi positif meningkatkan kepercayaan diri anak dalam bergerak. Yang ketiga, nutrisi. Gizi seimbang dan kesehatan optimal mendukung pertumbuhan otot dan saraf. Yang keempat, lingkungan. Stimulasi dari lingkungan sekitar mendorong eksplorasi dan mempelajari motorik. Yang kelima, latihan. Kesempatan berlatih secara teratur memperkuat kemampuan motorik yang sedang berkembang. Poin F, peran guru dan orang tua. Peran guru di sekolah. Pertama, menyediakan kegiatan fisik yang struktur dan menyenangkan. Yang kedua, menciptakan lingkungan aman untuk eksplorasi gerak. Yang ketiga, mengamati serta mencatat perkembangan motorik anak secara berkala. Yang keempat, memberikan intervensi dini jika ditemukan keterlambatan perkembangan. Selanjutnya, peran orang tua di rumah. Yang pertama, mengajak anak bermain aktif seperti berlari, menendang bola, atau bersepeda. Yang kedua, melakukan kegiatan kreatif seperti menggambar, melipat, atau meruncing. Yang ketiga, memberikan dukungan emosional tanpa paksaan. Yang keempat, menjalin komunikasi dengan guru untuk membantu perkembangan anak. Poin G, contoh kegiatan stimulasi. Yang pertama, motorik kasar. Contohnya, lompat tali, berjalan di garis, memanjat tangga, menendang bola, dan bermain kejar-kejaran. Sedangkan motorik halus contohnya menggunting, melipat kertas, meruncing manik-manik, menggambar, dan menulis huruf. Kesimpulannya, pertama, perkembangan fisik dan motorik anak penting untuk kesiapan belajar anak. Yang kedua, stimulasi dini membantu anak lebih percaya diri dan mandiri. Yang ketiga, guru PAUD berperan penting mendukung perkembangan sesuai tahap usia.